Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana dan prinsip dasar BMT dan Koperasi Syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian apa itu BMT dan Koperasi Syariah. BMT sendiri merupakan gabungan dari Baitul Mal atau non-komersil dan Baitul Tamwil yaitu komersil. Baitul Mal sendiri merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba atau sosial, yang sumber dananya berasal dari zakat, infak, dan sedekah atau sumber lain yang halal, dan kemudian disalurkan kepada mustahik atau yang berhak. Nah, dan ada pun juga yang disebut dengan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang bersifat profit motif, yaitu mencari keuntungan. Itu sendiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme, yang artinya landasan atau asas atau tumbuhan pemikiran koperasi dan Baitul Mal wa Tamwil secara garis besar memiliki kesamaan, yaitu selalu berdasarkan asas kekeluargaan dan tetap berdampingan dengan motif ekonomi, sehingga di dalamnya tercapai kesejahteraan bersama. Dan ada juga prinsip-prinsip BMT. Yang pertama yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yang artinya untuk menjadi anggota koperasi syariah, seseorang harus berdasarkan kesadaran diri, yaitu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis, yang artinya segala bentuk pengelolaan koperasi harus melalui persetujuan para anggota. Yang ketiga yaitu pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, yang artinya pembagian sisa hasil usaha tersebut ini harus sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dan selain itu juga prinsip keadilan koperasi juga diwujudkan dalam bentuk kesediaan anggota untuk berbagi resiko apabila usaha mengalami kerugian. Yang keempat yaitu ada pemberian balas jasa, yang artinya sejauh mana anggota tersebut mampu berpartisipasi dalam mengembangkan koperasi tersebut. Yaitu salah satunya dengan cara menjadikan koperasi sebagai tempat transaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat yaitu kemandirian, yang artinya koperasi sendiri harus mampu berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Dan juga prinsip-prinsip BMT yang pertama yaitu ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua yaitu ada keterpaduan, yaitu nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, dan berakhlak yang mulia. Yang selanjutnya yaitu ada kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu kebersamaan. Yang kelima yaitu ada kemandirian. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan. Yang keenam yaitu ada profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi serta didasari dengan keimanan. Yang ketujuh yaitu konsisten atau konsekuen, yang artinya bekerja tanpa henti dan tanpa pernah. Tahap kelima yaitu open recruitment atau pengelola harus segera dibuka. Kriteria pengelolaan BMT yaitu minimal adalah lulusan D3 yang memiliki kemampuan memadai dan kekayaan intelektual, serta dilandasi iman yang kuat dan mempunyai akhlak, bertanggung jawab, amanah, dan aktif. Yang keenam yaitu pengelolaan yang telah terpilih dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan dan magang oleh Pinbook selama 2 minggu. Kemudian tahap selanjutnya atau tahap ketujuh,
Pinbook bersama seluruh pengurus BMT melakukan standarisasi sarana prasarana kantor dan berkas administrasi. Pengurus bersama pengelolaan BMT membuat naskah kerjasama kemitraan dengan Pinbook setempat dan memproses sertifikat operasional BMT kabupaten atau provinsi. Tahap ke-8 yaitu BMT yang telah tersertifikasi oleh Pinbook dan mencapai kekayaan 75 juta harus segera melakukan pengurusan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS kepada Dinas Koperasi dan UKM setempat. Tahap yang ke-9 atau yang terakhir, setelah semua kebutuhan sarana prasarana, administrasi, dan sertifikat terpenuhi, maka BMT dapat beroperasi sesuai dengan rencana operasional yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu permodalan BMT. Permodalan BMT terdiri dari yang pertama ada simpanan pokok atau SP yang ditentukan besarnya sama untuk semua anggota, dan yang kedua yaitu simpanan pokok khusus atau SPK untuk mendapatkan modal awal untuk pendirian dan operasionalnya. Di sini terdapat struktur organisasi sederhana yang harus diperhatikan setelah pendirian BMT, yaitu yang pertama badan pendiri, yang kedua badan pengawas dan anggota BMT, dan badan pengelola. Badan pendiri di sini yaitu para pendiri BMT yang mempunyai hak secara luas dan menentukan arah dan kebijakan BMT. Dan badan pengawas yaitu badan yang berwenang untuk menetapkan kebijakan operasional BMT. Nah, anggota BMT di sini yaitu orang-orang yang mendaftarkan diri sebagai anggota BMT secara resmi dan diterima oleh badan pengelola. Sedangkan badan pengelola yaitu yang mengelola pendirian BMT yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara umum. Selanjutnya tahap keempat adalah terbentuknya pengurus disertai dengan rapat kerja rencana operasional BMT ke depannya. Rapat kerja bertujuan agar segala program sasaran. Selain itu rapat kerja memungkinkan adanya kritik dan saran guna memberikan alternatif terbaik terhadap program pengembangan BMT. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan usaha Baitul Mal Watampil atau BMT. Secara umum bentuk-bentuk produk atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT itu ada dua macam. Yang pertama itu berupa kegiatan usaha simpanan atau tabungan. Yang kedua ada kegiatan usaha berupa pembiayaan. Yang pertama itu ada simpanan. Dalam bidang simpanan itu ada beberapa macam. Ada simpanan mudharabah biasa, simpanan mudharabah haji, simpanan mudharabah umroh, simpanan mudharabah kurban, simpanan mudharabah untuk Idul Fitri, walimahan, akikah, dan lain-lain. Produk simpanan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Prinsip dalam simpanan mudharabah ini yaitu penyimpan uang bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal, dan BMT sebagai mudharib atau pengelolanya. Jadi pemilik modal atau penyimpan tuh menyimpan uang ke BMT dan uangnya akan dikelola oleh BMT. Ada macam-macam kegiatan. Misalkan kita ingin umroh, ya kita bisa melakukan simpanan umroh. Kalau misalkan kita ingin kurban, kita bisa melakukan simpanan untuk kurban, dan lain-lain. Selanjutnya adalah usaha dalam bidang penyaluran dana atau pembiayaan. Pembiayaan ini bisa diartikan juga sebagai pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan dana
untuk menjalankan usahanya. Ini ada 4 macam pembiayaan. Yang pertama adalah pembiayaan mudharabah, yaitu suatu akad kontrak yang membuat penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah, jenis, dan karakter dari orang yang diperbolehkan mengelola harta pada orang lain yang akil balik, dewasa, dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan menurut hisab dalam kesepakatan. Yang kedua ada pembiayaan musyarakah bagi hasil bersyarikah. Maksudnya adalah keikutsertaan dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Jadi dua pembiayaan ini, pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini, kalau menurut saya itu suatu pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan modal dengan ketentuan bagi hasil. Jadi kalau di BMT istilahnya itu bagi hasil, tidak ada yang namanya bunga atau riba. Terus yang ketiga ada pembiayaan murabahah. Pemilik barang jatuh tempo adalah jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya yaitu pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Yang keempat, pembiayaan bai'at saman, pemilikan barang cicilan, yaitu jual beli barang pembayaran dicicil. Harga jual beli adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi untuk yang pembiayaan ketiga dan keempat ini, kalau menurut saya itu tentang kredit, pinjaman kredit. Misalkan kita ingin beli barang atau beli motor, pihak BMT akan mengambilkan motor untuk kita dan kita bisa mencicil, atau tadi yang keempat itu pembayaran jika jatuh tempo sesuai dengan yang ditetapkan. Dan pembayaran itu disepakati dengan harga jual ditambah dengan keuntungan yang akan diterima oleh BMT. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Berikutnya yaitu kesehatan BMT dan koperasi syariah. Tingkat kesehatan BMT merupakan suatu kondisi yang terlihat sebagai gambaran kinerja dan kualitas BMT yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas BMT serta pencapaian target-target BMT. Penilaian tingkat kesehatan BMT sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual BMT pada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. Selain itu, dengan mengetahui tingkat kesehatannya akan membantu pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan sehingga terhindar dari kesalahan pengambilan keputusan. Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kesehatan BMT. Di antaranya, yang pertama faktor SDM. Kondisi BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam mengelola BMT. Yang kedua, faktor sumber daya, termasuk di dalamnya adalah dana dan fasilitas kerja. Dalam melakukan penilaian terhadap BMT terdapat 5 aspek yang menjadi acuan dasar penilaian. Dasar penilaian ini mengacu pada sistem penilaian kesehatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang dikenal dengan istilah CAMEL. Capital Adequacy, Asset Quality, Management of Risk, Earning Ability, dan Liquidity Sufficiency. Kelima aspek tersebut adalah modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Jika melihat BMT saat ini, beberapa BMT yang namanya sudah besar tentunya dapat dimasukkan kategori sehat. Namun tidak semua BMT yang besar memiliki kesehatan yang baik. Beberapa penyebab adalah tidak bisa mengelola modal, aset, manajemen pendapatan, dan likuiditasnya. Tidak banyak BMT yang ada saat ini dengan mudahnya dilikuidasi. Selain CAMEL, BMT bisa dikatakan tidak sehat apabila dalam menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. BMT sebagai landasan lembaga keuangan syariah seharusnya dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah.
Selain itu, BMT juga seharusnya memiliki Dewan Pengawas Syariah seperti yang ada dalam perbankan, sehingga ada yang memastikan apakah BMT tersebut menjalankan sesuai dengan syariah atau tidak. Dari segi internalnya, SDM yang dimiliki BMT seharusnya memiliki kapasitas yang mumpuni. SDM harus benar-benar mengerti bagaimana mengelola organisasi dan juga keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Jika dari SDM saja tidak mengerti bagaimana prinsip syariah yang dimaksud, bagaimana para anggota bisa percaya dengan BMT yang bersangkutan? Kemudian beberapa cara yang dapat dilakukan adalah mengirim SDM yang dimiliki untuk mengikuti pelatihan yang dapat menunjang kerja dan individunya. Manajer juga harus dapat mengelola usaha secara penuh dan mendapatkan kepercayaan penuh dari karyawannya agar bisa menjalankan strategi dengan baik. Selain itu, antara atasan dan karyawan setidaknya lebih sering untuk melakukan diskusi dan saling memberikan saran agar lebih baik ke depannya. Jika beberapa hal di atas dapat diterapkan di seluruh BMT di Indonesia, tentunya semakin banyak orang yang akan tertarik untuk menjadi anggota di BMT. Di samping itu, beberapa hal di atas akan membantu BMT agar tetap sehat, baik dari kesehatan keuangan dan manajemennya. Kesehatan Koperasi Syariah. Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah dan BMT merupakan sarana dari Kemenkop sebagai organisasi induk perkoperasian di Indonesia untuk mengawasi dan memastikan kondisi kesehatan LKMS, Lembaga Keuangan Nego Syariah, sehingga memberikan jaminan keamanan dan kepercayaan anggota. Mengingat bahwa Koperasi Syariah dan BMT merupakan organisasi yang memiliki jati diri yang berbeda dengan organisasi bisnis lainnya. Hasil penilaian kesehatan diharapkan dapat dipergunakan bagi koperasi yang bersangkutan sebagai pedoman dan bahan pertimbangan pembenahan perbaikan kinerja Koperasi Syariah dan BMT, bahkan sebagai sarana pertimbangan untuk mengubah atau menghentikan operasional koperasi syariah dan BMT. Kemudian, kesehatan LKMS adalah kondisi atau keadaan LKMS yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penilaian kesehatan bertujuan supaya LKMS dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jati diri dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu strategi dan kendala Baitul Mal wa Tamwil atau Koperasi Syariah. Adapun strategi pengembangan BMT untuk mempertahankan eksistensi BMT antara lain yang pertama, sumber daya yang kurang memadai kebanyakan berkolerasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. Yang kedua, strategi pemasaran berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT di tengah masyarakat. Yang ketiga, BMT terkadang juga tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, BMT sendiri harus selalu melakukan inovasi terhadap produk-produk yang ditawarkan. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas layanan BMT, yaitu diperlukan layanan strategik dalam bisnis. Pelayanan ini dapat berupa pelayanan terhadap waktu, pelayanan siap sedia, dan sebagainya. Yang kelima, meningkatkan atau menerapkan nilai-nilai Islami pada perilaku pengelola karyawan di BMT. Dan yang keenam, yaitu adanya kerjasama atau hubungan partner antara BMT yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengentaskan ekonomi masyarakat, seperti antara BMT dan BPR Syariah ataupun Banik Syariah, merupakan suatu kesatuan yang berkesinambungan. Yang kedua, yaitu ada kendala BMT. Yang pertama, kendala dari luar BMT, kurangnya dalam pembinaan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Yang pertama, ada makroekonomi Indonesia, yang artinya inefisiensi perekonomian dapat terganggu. Sedangkan berkenaan dengan peningkatan utang pemerintah, maka ada beban yang semakin besar bagi generasi nanti. Yang kedua, yaitu ada dinamika sektor perbankan.
Perkembangan di sektor perbankan, pentingnya pemerintah melalui lembaga independen yaitu Bank Sentral untuk mengelola ekses likuiditas yang bersumber dari operasi keuangan pemerintah. Yang ketiga yaitu masalah legalitas dan regulasi. Koperasi memang menjadi pilihan utama di daerah pinggir perkotaan dan pasar tradisional karena konsepnya paling dekat dengan semangat gerakan BMT, yaitu kendala dari dalam BMT. Yang pertama ada kepatuhan syariah. Para pengurus, pengelola, dan DPS serta pengawas manajemen secara bersama-sama semestinya melakukan semacam review atau penilaian cara periodik atas korelasi pemberlakuan akad-akad syariah, dampak sosial dari keberadaan BMT pada masyarakat sekitarnya. Bahkan pengawas manajemen melakukan interogasi pengelolaan BMT dengan syarat sehingga tujuan lembaga sejalan dengan visi dan misi hidup seorang muslim. Yang B yaitu ada penguat kelembagaan dan pegawai. BMT sangat mungkin menerapkan kelima prinsip tersebut dalam manajernya dengan beberapa penyesuaian yang dibutuhkan. Sistem akuntansi keuangan BMT pun sudah dirasa perlu untuk memiliki standar yang lebih bagus. Keadaan ini akan menjadi lebih berat jika yang diharapkan adalah peran penting BMT bagi perekonomian nasional dalam hal ketersediaan SDM, lembaga pendidikan umum, dana khusus yang tidak secara organisasi tidak terkait dengan langsung dengan BMT. Tentu tidak bisa mengandalkan kemampuan BMT secara individual, melainkan jejaring khususnya bagian asosiasi. Semakin banyak pengungsian BMT yang ada dan sinergi, maka semakin kuat pembinaan internal pada BMT yang ada.